statistika. Nah, belum pelajari apa sih pentingnya statistika itu? Dia mau? Ada yang tahu? Nah, statistika, pentingnya statistika contohnya ya. Statistika adalah yang pertama peramalan cuaca, yang kedua meramalkan angka penjualan dalam dunia bisnis, yang ketiga memperkirakan pemenang pemilu dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, lingkaran, dan garis. Dan kalian juga harus dapat mengimplementasikan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, diagram lingkaran dalam masalah kehidupan sehari-hari. Apa sih statistika itu? Tidak tahu. Nah, ini ibu punya contoh ya. Misalnya kalian ingin mengetahui perkembangan nilai kalian dari semester 1 sampai semester selanjutnya. Nah, langkah pertama kita melakukan apa? Pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data, kita melakukan apa lagi? Nah, setelah itu terus datanya disajikan. Nah, sekarang statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah penyajian data. Nah, bagaimana cara menyajikan data agar data menarik dan mudah dibaca? Diagram apa aja? Lingkaran, garis, batang. Ya, betul. Nah, bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran? Ada yang tahu? Nah, ini bukunya contoh. Amati diagram batang. Oke, ada yang ngerti? Tidak sekali gue akan jelasin ya. Ada yang punya video? Nah, ini ibu punya tabel dalam ukuran sepatu dan banyaknya siswa. Di ukuran sepatu 34, banyaknya siswa ada 2. Yang banyaknya siswa itu frekuensi ya. Coba kita gambar. Dalam pembuatan diagram batang, kita tulis dulu yang bawah ukuran sepatunya. Dari yang terkecil, dari ukuran 34. Dan yang atas ini banyaknya siswa atau frekuensi. Nah, ada yang satu, berarti kita tunjukkan. Nah, yang ukuran 34 banyaknya siswa ada 2, berarti kita bikinnya gitu. Nah, 2. Diagram batang, misalnya kan 34 ukurannya, jadi banyaknya siswa 2, berarti kita gambarnya di sini dan seterusnya. Ini ada lagi yang penyajian data dalam bentuk garis, diagram garis.
ya. Ingat nggak? Dalam penempatan titiknya. Yang tahu? Tidak. Berarti ini hapus. Nah, dalam bulan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013. Nah, di bulan Januari, Maret tengahnya ya. Kurs rupiah terhadap dolar AS yaitu 9.800, jadi istilahnya di sini ya. Yang Februari 9.900, yang Maret 10.000, jadinya dari titik Januari, Februari, Maret digabungin jadinya kan garis. Ini yang dinamakan bentuk diagram garis. Ada lagi. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ngerti nggak? Saya mau tanya, kok bisa jadi persen-persen itu caranya gimana? Nah, misalnya pegawai negeri sipil kan banyaknya kan ada 12 orang ya. Nah, untuk mencari persen berarti 12 per banyaknya. Ini frekuensi semuanya dikali 100%. Kalau itu dalam bentuk persen, dalam bentuk derajat dikali 360 derajat. Misalnya kan PNS banyaknya kan 12. Jadi ini jumlah semuanya, jumlah keseluruhan. Dalam bentuk persen kita kalikan 100%. Jadinya ikan 24%. Kalau dalam derajat, dalam bentuk derajat, misalnya ya dihitung sama-sama berapa? Yang derajat, misalnya PNS ya, sama dengan 12 ini banyaknya pegawai PNS bagi banyaknya jumlahnya seluruhnya dikali 360 derajat. Nah, hasilnya 86,4 derajat. Dalam penggambaran kayak gini ya. Ya. Ini Ibu ada sedikit informasi untuk kalian. Bagaimana membuat diagram batang, diagram garis dan lingkaran menggunakan komputer. Ini bisa dicatat ya. Kita lihat. Udah. Ini punya tugas kalian. Dibaca. Kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setiap siswa mengumpulkan data tentang 5 jenis makanan dan 5 jenis minuman yang paling disukai anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, adik, kakak, dan kalian sendiri. Nah, dalam proyek ini kalian bentuk sendiri ya, ketua sama sekretaris. Ibu kasih waktu tanggal ini pertemuan pertama ya. Jadi yang di pertemuan ketiga kalian mempresentasikan di depan. Iya Bu.
ya. Berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. 3, Nah, yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3 sekarang ya. Ya. Ketua dan sekretarisnya ya. Ketua, sekretaris. Ketuanya ini nanti didiskusikan lagi ya. Iya. Nanti proyeknya dikumpulin di pertemuan ketiga. Dari sini. Nanti kalau ada yang molor, Ibu kasih tugas lagi loh. Iya, Bu. Kasih, Bu. Sekarang kalian susun jadwal untuk mendiskusikannya. Yaudah, karena waktunya sudah habis, kelas saya tutup dan kalian mendiskusikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Nanti terakhir. Pus, makanan favoritmu apa? Nasi kuning. Minuman? Apa ya, milk tea. Oke. Kesukaannya apa, Pak? Es teh, kalau pagi teh anget, kalau makannya ya itu ya, ya nasi kuning. Oh iya, berarti sama kayak anaknya. Ya. Makanan kesukaan aku mie ayam. Minumannya? Minuman kesukaanku es campur. Makanan kesukaanmu apa, Bu? Makanan kesukaan saya bakso. Minumannya? Minumannya kopi anget. Makanan kesukaanmu apa? Nasi goreng. Minumannya? Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketua kelas, tolong. Sebelum kita memulai kegiatan ada pagi hari ini, mari berdoa untuk remaja kita. Terima kasih. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, proyek kalian udah sampai mana? Ada yang kurang nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Udah pernah. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang kesulitan? Bikin kegiatan yang sekarang itu dibuat konten atau belajar? Iya, terserah. Kalau seandainya, tapi lebih baik bikin belajar aja ya, biar lebih mudah. Ada yang kesulitan lagi nggak? Yaudah, sekarang kalian diskusikan ya, bentuk kelompok lagi seperti kemarin. Lingkaran. Dibentuk melingkar gitu loh. Ya, iya tuh. Yaudah, sekarang kalian diskusi ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Ada yang tanyakan nggak? Belum, Bu. Nanti ya. Ada yang mau tanya? Ibu, aku mau tanya. Apa? Ibu, ini gimana? Oh, ini. Itu kegiatan ini. Udah, ngerti? Gimana tuh ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oh, kayak gitu. Nah, karena ini ibu ada kepentingan, kalian diskusi sendiri bisa kan? Ya, Ya, bisa. ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Ibu tinggal nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, Bu. Udah, kalian diskusi sendiri. Ya. Tinggal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
moderator hari ini. Saya Yura Balensia. Sebagai penyanyi pertama, Saya Kapus Kita Sari sebagai penyanyi penyanyi kedua. kedua, Saya Kasih Yurianti sebagai penyanyi ketiga. saya Rizky Mesumera sebagai penyanyi keempat. Saya Kiai Mustafa sebagai kelima. Untuk yang pertama kali menyajikan itu Yura. Data. Makanan yang paling disukai anggota keluarga. Yang pertama nasi kuning sebanyak 2 orang, bakso 3 orang, nasi padang 3 orang, nasi goreng 2 orang, mie ayam 1 orang. Jumlah 11. Minuman yang paling disukai anggota keluarga. Nomor 1, kopi 4 orang, air putih 3 orang, teh 6 orang, es sirup 2 orang, milk tea 1 orang, jumlahnya 16. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kapus kita. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Jadi kita bisa lihat makanan yang paling disukai anggota keluarga. Nasi kuning ada nasi kuning 2, bakso ada 3, nasi padang ada 3, nasi goreng ada 2, mie ayam 1. Kemudian minuman yang paling disukai anggota keluarga. Kopi ada 4, air putih 3, tea 6 orang, es sirup 2, milk tea 1 orang. Berarti kelompok kami menggunakan diagram batang untuk menyajikan data. Selanjutnya akan disajikan oleh Eka Tuti. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Yang pertama, makanan yang paling disukai anggota keluarga. Kita bisa lihat nasi kucing ada penyanyi 2, terus bakso ada 3, nasi padang juga ada 3, nasi goreng ada 2, mie ayam ada 1. Kemudian minuman yang paling disukai anggota keluarga. Yang pertama kopi, yang 4, air putih ada 3, teh ada 6, es sirup ada 2, milk tea ada 1. Demikian akan dijelaskan. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Bisa dilihat pertama makanan yang paling disukai anggota keluarga. Mie ayam 9%, nasi goreng 18%, nasi padang 27%, bakso 28%, nasi kuning 18%. Selanjutnya minuman yang paling disukai anggota keluarga. Mie tea ada 6%, es sirup 13%, teh 37%, kopi 25%, dan air putih 19%. Selanjutnya Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa makanan yang paling disukai anggota keluarga adalah nasi padang dan bakso. Sementara minuman yang paling disukai anggota keluarga adalah teh. ya, kami membuka sesi tanggapan. Barangkali ada kelompok yang mau menanggapi. Saya menanggapi tadi yang diagram batang sama garis itu, tadi yang diagram batang sama garis, kenapa yang bawah itu nama nasi kuning bakso, kok ada angkanya, kenapa? Kan kemarin di contohnya yang dikasih contoh ibunya itu gak ada, cuma ditulisin nama menu. Terus itu frekuensinya kok kan orang, kenapa ada setengah-setengahnya, kenapa ada 0,5,5-nya, bisa aja sebenarnya tengah.
orang, kenapa kok ada setengahnya? Orang kan Iya, banknya kan nggak ada. langsung aja 1, 2, 3, 4. Makasih. Saya minta maaf kalau penyajian data dalam bentuk diagram data yang kami sajikan membingungkan. Iya, ya. Itu setengah itu karena intervalnya dibuat setengah 1, 1,5 seperti itu. Ya, terima kasih atas sarannya. Saya terima sarannya untuk tugas proyek selanjutnya saya akan perbaiki. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian rasakan setelah ibu ngasih project buat kalian? Yang Bu, Ada pengalaman, tahu cara membuat diagram. Nah, setelah kita mempelajari statistika, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Yang pertama, agar data dapat dibaca dengan mudah, menarik, dan mudah dalam mengetahui perbandingannya, maka data yang bisa disajikan dalam bentuk diagram batang atau garis atau lingkaran. Yang kedua, sebelum data disajikan, data harus diolah dan disusun dalam bentuk tabel, baru bisa disajikan dalam bentuk diagram. Yang ketiga, diagram batang menyajikan data menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Diagram lingkaran menyajikan data menggunakan seletar-seletar dalam suatu lingkaran. Diagram garis menyajikan data dengan grafik yang berbentuk garis. Ya, Bu. Benar. Karena ibu punya tugas ya yang pekerjaan rumah buat kalian. Buka halaman 38 nomor 1. Nomor 1. Iya benar nomor kok. 38 nomor 1 terus, Bu. Nomor 1, Ya. 3, Heeh. 5, Ya. dan 10. Temuan. Dikerjakan ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya, persamaan kuadrat. Iya, Bu. Ibu punya kata-kata motivasi buat kalian. Belum kelas saya tutup? Iya, terima kasih. Don't put all what you solve today. Delay only makes your behave. Jangan menunda apa yang harus Anda kerjakan saat ini. Penundaan hanya membuat Anda tertinggal. Wow.